Ekspresi tak berdaya di wajah Fama semakin kaya di bawah fokus tatapan Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Aliansi yang disebutkan Xiao Yan mungkin sangat memikat, tapi reputasi yang dimiliki asosiasi ini di Kekaisaran Jiama hanya kalah dengan sekte mistik laut. Selain itu, bahkan sekte mistik laut takut pada mereka dari sudut pandang tertentu karena mereka memiliki banyak alkemis. Bagaimanapun, mereka sangat jelas tentang kemampuan untuk mengumpulkan para ahli yang dimiliki para alkemis. Menjadi kepala asosiasi alkemis, reputasi Fama di dalam Kekaisaran Jiama adalah sesuatu yang bahkan Pilking Guhi tidak bisa menandingi. Setelah bertahun-tahun berjejaring, ia memiliki hubungan dengan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, kecuali ada manfaat yang akan menyebabkan dia tunduk, kemungkinan sulit baginya untuk menganggukkan kepalanya setuju jika seseorang ingin dia bergabung dengan aliansi yang telah didirikan Xiao Yan. Suasana di dalam aula segera menjadi jauh lebih tegang saat Xiao Yan menatap Fama sementara yang terakhir tetap diam. Semua orang tanpa ekspresi. Namun, sebuah pikiran dengan cepat berlama-lama di hati mereka. Dari penampilan orang tua Fama ini, sepertinya dia tidak mau membuat asosiasi alkemis bergabung ke dalam aliansi. Namun, mengingat karakter Xiao Yan, dia kemungkinan tidak akan membiarkan faksi ini dengan kemampuan luar biasa untuk mengumpulkan para ahli tetap independen. Tampaknya masalah tidak dapat dihindari hari ini. Jia Xingtian dan Yao Ye tetap diam sejak awal. Mata mereka dingin saat mereka mengamati perkembangan situasi. Ada niat menolak tawaran yang tersembunyi dalam kata-kata Fama, jadi Jia Xingtian tidak mengatakan apa-apa. Munculnya aliansi dengan kekuatan besar di dalam kekaisaran mereka mungkin memungkinkan status mereka meningkat cukup besar di wilayah barat laut, tetapi mereka khawatir jika faksi terlalu kuat, hal-hal yang diam-diam mengganggu otoritas keluarga kekaisaran akan terjadi. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak menentang Xiao Yan saat dia ingin membentuk faksi, tapi mereka tidak berniat mendukung pembentukannya. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Xiao Yan. Ketua Fama. Setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi, aliansi akan mendukung semua pengeluaran para alkemis di asosiasi. Ini akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika mereka menaikkan tingkat alkemis mereka. Juga tidak perlu terlalu khawatir sebagian besar alkemis dalam asosiasi adalah individu bebas. Selama Ketua Fama setuju, Xiao Yan percaya bahwa persetujuan Anda akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman bergabung dengan aliansi. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan memecah suasana tegang beberapa saat kemudian. Mata Fana berkedip. Namun, dia sekali lagi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit beberapa saat kemudian. Dia menghela nafas, saya tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Saya harus kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan. Ketua Fana, bolehkah saya tahu berapa banyak alkemis tingkat 5 yang dimiliki asosiasi alkemis saat ini? Xiao Yan tersenyum samar sebelum tiba-tiba bertanya. Fama kaget saat mendengar ini. Dia segera menjawab dengan agak ragu, tidak lebih dari 5. Namun, saya yang lama telah berada di puncak tingkat kelima selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, aku merasa bahwa aku mungkin bisa segera mencapai tingkat ke-6. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat sedikit berkibar di tatapan Fama saat yang terakhir berbicara. Dia dengan lembut berkata, apakah Ketua Fama benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat ke-6? Peningkatan tingkat seorang alkemis sangat sulit. Ini karena hal yang paling penting untuk peningkatan tingkat seperti itu adalah bahwa kekuatan spiritual seseorang harus menjadi lebih kuat. Namun, meningkatkan kekuatan spiritual sangat sulit. Biasanya, itu hanya akan menjadi lebih kuat ketika seseorang meningkatkan kelas Douki mereka. Fama saat ini sudah cukup tua. Kekuatannya juga telah mencapai kelas Dou Huang. Namun, cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sekali lagi. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Xiao Yan yang tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi juga memiliki mantra api dan api surgawi, yang merupakan benda aneh yang memperkuat pelatihan kekuatan spiritual. Senyum di wajah Fama diam-diam ditarik saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dengan saksama tetapi menolak untuk berbicara.
Dia secara alami paling sadar akan situasi tubuhnya sendiri. Selama Ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi, Xiao Yan akan berjanji di sini saya akan membiarkan asosiasi alkemis memiliki 10 alkemis tingkat 5 dalam 10 tahun. Selain itu, Anda juga akan melangkah ke tingkat ke-6 selama periode ini. Xiao Yan tersenyum melihat sikap Fama. Dia perlahan-lahan melemparkan apa yang merupakan bom kuat ke arah yang terakhir. Banyak suara dari menghirup udara dingin diharapkan terdengar saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Hai Bodong juga melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan wajah tertegun. Hai Bodong dan yang lainnya tahu kesulitan bagi seorang alkemis untuk meningkatkan tingkatannya. Oleh karena itu, semua wajah mereka menatap Xiao Yan dengan tatapan tertegun saat mereka mendengar Xiao Yan mengatakan asosiasi alkemis akan memiliki 10 alkemis tingkat 5 dan 6 alkemis tingkat dalam waktu 10 tahun. Perasaan konyol diam-diam muncul di hati mereka. Fama bahkan lebih sadar akan kesulitan dalam meningkatkan tingkat seseorang dibandingkan dengan sedikit pengalaman Hai Bodong dan yang lainnya. Makanya, wajahnya juga tertegun saat melihat Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan pulih. Ekspresinya aneh saat dia berbicara, teman kecil Xiao Yan, meski kata-katamu ini sangat menyentuh hatiku, bukankah itu sedikit terlalu tidak realistis? Xiao Yan mulai bersentuhan dengan penyempurnaan pil pada usia 13 tahun. Hanya 7 tahun telah berlalu sejak itu, tetapi saya sudah mencapai tingkat ke-6. Dengan ini, saya percaya bahwa tidak ada yang akan berpikir saya menyemburkan omong kosong, kan? Xiao Yan menjawab dengan lembut. Mata semua orang di aula sedikit menyusut. Ekspresi terkejut muncul di wajah Fama. Dia selalu berpikir Xiao Yan telah bersentuhan dengan pil obat sejak dia masih muda, namun, sekarang dia mendengarnya berkata, dalam waktu 7 tahun, dia telah berubah dari seorang pemuda yang sama sekali tidak tahu tentang penyempurnaan obat ke Grandmaster Alkemis tingkat ke-6 yang dia miliki saat ini. Jika apa yang dia katakan itu benar, kecepatan semacam ini memang terlalu menakutkan. Namun, gurunya adalah senior tua itu. Mengingat kemampuannya, itu juga masuk akal bahwa dia mampu mengajar murid yang luar biasa, mungkin Xiao Yan mungkin benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Kejutan di mata Fama perlahan menghilang. Dia tiba-tiba teringat lelaki tua yang telah memberikan petunjuk kepadanya ketika mereka bertemu secara kebetulan saat itu. Orang itu juga guru Xiao Yan, Yao Lao. Hatinya merenung sedikit sebelum dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri. Panas yang membara tanpa sadar muncul di mata Fama saat memikirkan hal ini. Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membiarkan dirinya melakukan perjalanan lebih jauh di jalan sang alkemis. Namun, karena kemampuan dan usianya, sudah sangat sulit baginya untuk maju. Jika apa yang dikatakan Xiao Yan benar, Xiao Yan bisa membiarkannya menerobos ke tingkat 6 alkemis, bukan tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk bergabung ke dalam aliansi. Pikiran itu melekat di hati Fama. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara panjang dan tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, jika teman kecil Xiao Yan benar-benar bisa membiarkan asosiasi alkemis kita memiliki 10 alkemis tingkat 5, orang tua saya akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi Anda. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk saat mendengar ini. Dia telah mengikuti di samping Yao Lao selama bertahun-tahun. Dia juga telah diajarkan oleh pengalaman alkemis yang luar biasa dari yang terakhir. Dengan ini, Xiao Yan memiliki keyakinan dia akan bisa merawat beberapa alkemis dengan keterampilan penyulingan obat yang luar biasa dalam waktu 10 tahun. Meskipun ada beberapa kesulitan bagi Fama untuk menerobos ke tingkat ke-6, dia tidak sepenuhnya tanpa sarana untuk melakukannya. Haha, selamat teman kecil Xiao Yan. Dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi, kemungkinan potensi aliansi akan sulit diukur. Jia Xingtian tersenyum saat berbicara. Namun, dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dia bukannya tidak menyadari status yang dimiliki asosiasi alkemis di dalam kekaisaran. Di masa lalu, keluarga kekaisaran telah mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk mengikat mereka. Namun, orang-orang angkuh ini akhirnya menolak untuk mendengarkan.
Benar-benar tak terduga Xiao Yan berhasil mendapatkan tawaran besar sekarang. Xiao Yan juga tersenyum sedikit. Tatapannya melirik sedikit kecemburuan yang merembes keluar dari mata Mu Chen dan yang lainnya. Dengan senyum samar, dia berkata, selama 3 klan besar melakukan yang terbaik untuk aliansi di masa depan, saya, Xiao Yan, juga akan berjanji kepada Anda semua klan Anda akan memiliki 3 atau lebih elit Do Huang setelah 10 tahun. Saya pikir ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan merawat 10 alkemis tingkat 5. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka buru-buru bangkit, menangkupkan kedua tangan mereka, dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia berkata, karena semua orang telah bergabung dengan aliansi, kita secara alami semua adalah bagian dari satu keluarga. Kekuatan aliansi akan lebih kuat jika kita memiliki lebih banyak ahli. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Jia Xingtian dan Yao Ye juga terguncang oleh janji yang diberikan Xiao Yan. Merawat elit Do Huang dalam waktu 10 tahun. Mereka pasti akan mengejek jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain. Namun, di hadapan pemuda ini yang mengalahkan seorang elit Do Uzong pada usia 20 tahun, keraguan di hati mereka telah ditekan ke tingkat terendah. Dengan kartu truf yang tidak pernah berakhir, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Hati kedua orang itu sedikit iri ketika mereka memikirkan hal ini. Keluarga kekaisaran mereka telah merawat orang selama bertahun-tahun tetapi mereka hanya memiliki sejumlah kecil ahli Do Huang. Selain Serene Siskalibis, seluruh keluarga kekaisaran hanya memiliki Jia Xingtian sebagai elit Do Huang. Ini juga merupakan area di mana Jia Xingtian paling khawatir. Haruskah dia akhirnya mati di masa depan? Akankah keluarga kekaisaran yang kehilangan perlindungannya tidak memiliki kekuatan pencegah mereka sangat berkurang? Jia Xingtian dan Yao Ye bertukar pandang sementara mereka menghela nafas dengan tenang di dalam hati mereka. Alis mereka sedikit mengernyit saat mereka dengan lembut menghela nafas. Setelah merenung sejenak, Jia Xingtian tampaknya telah membuat keputusan besar saat dia berdiri, menghadap Xiao Yan dan berbicara dengan tangannya menangkupkan bersama, "Keke, teman kecil Xiao Yan. Bolehkah saya tahu apakah Anda akan dapat mengizinkan keluarga kekaisaran kita untuk memiliki beberapa elit Do Huang dalam 10 tahun jika kita bergabung dengan aliansi ini?" Semua orang di aula dikejutkan oleh kata-kata tiba-tiba yang datang dari Jia Xingtian. Apakah keluarga kekaisaran juga berpikir untuk bergabung dengan aliansi ini? Yao Ye juga tercengang oleh kata-kata Jia Xingtian, tapi dia segera sampai pada pemahaman yang tenang. Dia tahu alasan utama keluarga kekaisaran bisa berdiri di kekaisaran Jiama sebagian besar karena pencegah kakek buyutnya ini. Namun, keluarga kekaisaran tidak dapat merawat seorang elit Do Huang dengan kekuatan yang cukup untuk menggantikannya tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu, semua orang khawatir posisi keluarga kekaisaran akan berakhir menerima pukulan begitu Jia Xingtian mati. Seorang ahli sejati selalu naik di atas kerajaan manapun di benua Douqi. Seorang elit Do Huang mampu bertarung dengan tentara biasa yang terdiri dari puluhan ribu individu. Kekuatan destruktifnya yang kuat memutuskan posisi mereka. Selain itu, di kekaisaran yang agak lemah ini seperti kekaisaran Jiama, seorang elit Do Huang sudah cukup untuk mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Xiao Yan merasa agak terkejut saat dia mempelajari Jia Xingtian. Tindakan pihak lain di luar dugaannya. Dia tidak berpikir janjinya kepada 3 klan besar sebenarnya juga akan memindahkan orang tua ini. Kejutan itu berlangsung sesaat sebelum dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan mengangguk. Dia berkata, Xiao Yan secara alami akan menyambut pemikiran yang dimiliki Jialau ini. Selama keluarga kekaisaran mampu mengeluarkan orang-orang yang benar-benar memiliki bakat, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Aliansi dan keluarga kekaisaran akan berbagi kesengsaraan dan berkah yang sama di masa depan. Jia Xingtian tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Hatinya, bagaimanapun, menghela nafas lega. Mungkin berkomitmen pada aliansi ini akan semakin memperkuat posisi keluarga kekaisaran mereka. Karena ini adalah aliansi, sudahkah kamu memberinya nama? Xiao Ding tersenyum sedikit.
Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum menjawab dengan lembut, hanya ada dua kata atas nama aliansi. Kami menyebutnya Aliansian. Aliansian. Jia Xingtian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Matanya beralih ke Xiao Yan di sampingnya dan tertawa, nama bagus. Kemungkinan posisi Aliansian ini di masa depan akan jauh melampaui sekte Mystic Cloud. Mudah-mudahan, akan ada kursi untuk Kekaisaran Jia di wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan dengan lembut menjawab, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik. Karena aliansi ini telah terbentuk, kita secara alami akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fama berdiri dan tersenyum sambil berkata, sepertinya posisi ini pasti milik teman kecil Xiao Yan. Mu Chen, Nalan Jia, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata Fama. Setelah Xiao Yan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk membentuk faksi, orang-orang ini tentu saja tidak akan secara naif berpikir bahwa dia tidak memihak. Posisi kepala aliansi secara alami dikemas di dalamnya. Tentu saja, tidak akan ada orang yang dengan bodohnya menyuarakan oposisi dalam situasi seperti ini. Xiao Yan tersenyum menghadapi perjanjian ini. Dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya, dia bangkit dan tertawa, aliansian bukan milik Xiao Yan saja. Pencapaiannya di masa depan masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat semuanya berjalan seperti yang diharapkannya. Dia melambaikan tangannya dan para pelayan wanita di sampingnya menyajikan anggur yang sudah dituangkan di depan semua orang. Pembentukan aliansi hari ini dapat dianggap sebagai masalah besar. Mari kita semua minum untuk aliansian. Xiao Ding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Haha, haha, haha. Bersulang. 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 Faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, faksi baru ini akan disebutkan oleh mulut setiap orang dari Kekaisaran Jiama. Banyak orang akan tahu faksi ini akan menjadi pengganti sekte Mystic Cloud. Apakah penggantian ini akan berjalan lebih jauh dari sekte Mystic Cloud akan ditentukan oleh kemampuan apa yang dimiliki pemimpinnya. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius aula perlahan menjadi santai. Xiao Yan juga menghela nafas panjang saat melihat orang terakhir keluar dari Xiao Menshan. Dia duduk di kursinya dan menghela nafas, saya akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kita dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa dengan paksa memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun Anda ingin membuatnya merepotkan ini. Anda benar-benar mencari kepahitan Anda sendiri. Ratu Medusa yang diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan dengan dingin berbicara. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Dia terlalu malas untuk diganggu bernalar dengannya. Di hati wanita kejam ini, kekuatan adalah yang terbesar, tidak peduli topik apa itu. Aliansi yang melibatkan semua faksi terkuat di dalam kekaisaran setelah baru saja didirikan. Potensinya luar biasa. Di masa depan, saya akan membuat jaringan informasi aliansi yang tersebar di setiap sudut kekaisaran. Pada saat itu, siapapun yang menentang klan Xiao kita akan masuk ke telinga kita. Bahkan jika Hall of Souls itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kami lagi, itu tidak akan semudah dulu. Xiao Ding mengabaikan argumen di antara keduanya saat dia tertawa samar dan berbicara. Bukankah kita memberi mereka terlalu banyak otoritas dalam aliansian ini? Dewan Panatua dapat memutuskan kehendak kepala aliansi. Ini mungkin akan menjadi banyak masalah jika tidak ditangani dengan baik di masa depan. Xiao Li merajut alisnya dan memberikan masukannya. Tenang, aku hanya melakukan ini untuk menstabilkan hati mereka. Sekali lagi waktu berlalu dan konsep klan mereka memudar di hati mereka, mereka secara alami akan mulai menempatkan aliansi sebagai prioritas. Selain itu, saya juga akan diam-diam menggunakan beberapa taktik untuk menyebabkan sebagian besar orang di dewan kami terdiri dari orang-orang dari klan Xiao kami dan mereka yang mendukung klan Xiao kami. Di masa depan, pasti tidak akan ada yang mengganggu keputusan apapun yang dibuat saudara ketiga.
Xiao Ding membenturkan tangannya ke kakinya dan tertawa sembarangan. Xiao Yan tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, "Sekarang aliansi telah berhasil didirikan, saya akan menyerahkan hal-hal selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk diselesaikan. Saya tidak pandai dalam hal ini." Dasar bocah. Xiao Ding menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. "Benar, saudara kedua, apakah kamu sudah menemukan semua bahan obat yang aku minta untuk kamu cari?" Xiao Yan tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya. Klan primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua rumah lelangnya. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat, tetapi hanya cukup untuk memurnikan 2 pil obat. Jika Anda gagal, kemungkinan mereka perlu menghabiskan 2 bulan untuk terus mengumpulkan semuanya. Haituo berkata bahan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer tidak menyimpan banyak dari mereka. Xiao Li kaget saat mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menyapu Xiao Ding tanpa meninggalkan jejak saat dia segera menjawab. 2 set ya, seharusnya cukup untuk memperbaiki 1 pil. Kamu harus mengirimkan bahan obat ke kamarku nanti. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. 2 set bahan obat memang sedikit berisiko. Namun, kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiao Li saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Li sedikit mengangguk. Tidak diragukan lagi terangsang di hati Xiao Ding ketika mereka berdua mendiskusikan bahan obat. Bagaimanapun, sangat wajar bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat karena dia adalah seorang alkemis. Oleh karena itu, mata mereka melirik wajah Medusa yang cantik dan dingin di samping setelah mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka. Xiao Ding segera menatap Xiao Li sebelum menyuruhnya mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Mereka terlihat tampak. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan mereka berdua. Dia segera melemparkan pandangannya ke arah Medusa. Setelah terdiam beberapa saat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak." Terima kasih ini tentu saja karena dia bersedia datang dan memegang benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yan juga siap ditolak saat mengundangnya untuk membantu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu tajam. "Saya hanya ingin datang dan membunuh." Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Medusa hanya menanggapi dengan samar di hadapan ucapan terima kasih Xiao Yan. Namun, bahkan dia mungkin merasakan pupil matanya yang sedingin es menjadi sedikit lebih lembut saat ini. "Xiao Yan, yawan yang kamu berikan padaku sudah lama habis. Sekarang lukamu telah pulih sepenuhnya, kamu harus bergegas dan memperbaiki lagi untukku." Xian, yang telah mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yan tersenyum saat melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Xian. Dia setuju dengan seringai samar. "Baiklah, saya akan memperbaiki untuk Anda sebentar lagi, Anda orang serakah kecil. Kamu harus cepat. Saya dapat merasakan bahwa saya sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan banyak energi. Kalau tidak, aku akan tertidur." Xian merajut alis kecilnya. Sejak dia memblokir pukulan dari Protektor Wu di Misty Cloud Mountain, dia samar-samar mulai merasakan perasaan aneh. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan sejumlah besar energi. Xiao Yan dan Medusa terkejut saat mendengar ini. Mata mereka segera mengungkapkan cahaya penasaran saat mereka melihat Xian. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan berkata dengan terkejut, "Sepertinya dia akan maju." Xiao Yan merenung sejenak. Xian berada di kelas Do Uang saat pertama kali bertemu dengannya di akademi dalam saat itu. Menurut pangkat Magical Beast, itu wajar untuk peringkat 5 Magical Beast untuk maju setelah memakan begitu banyak harta alam. Kemajuan binatang ajaib akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Oleh karena itu, binatang ajaib biasa yang maju pertama-tama akan menemukan berbagai jenis harta alam. Namun, gadis ini telah memakan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan baru maju sekarang.
Tampaknya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar. Aku benar-benar tidak tahu dia seperti apa dia. Nada suara Medusa juga membawa kejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat binatang ajaib membutuhkan energi yang begitu besar untuk maju. Biasanya, semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin kuat Magical Beast. Namun, seseorang seperti Xian tampaknya membutuhkan begitu banyak sehingga sedikit berlebihan. Anda dapat yakin saya akan membantunya mendapatkannya tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan. Anak kecil ini telah mengikutiku. Saya tidak bisa membiarkan dia terluka. Jika tidak, saya akan kesulitan menghadapi penatua pertama Sukin di masa depan. Xiao Yan mencubit wajah kecil Xian yang lembut seperti batu giok. Dia tidak bisa menahan tawa lembut ketika dia melihat cara imut yang terakhir di mana dia berulang kali mengayunkan wajahnya untuk menghindari tangannya. Medusa juga kaget saat melihat kelembutan yang ditampilkan Xiao Yan saat ini. Dia segera berkata dengan samar, "Anak kecil ini sangat dekat denganku. Aku tidak akan setuju bahkan jika kamu membiarkannya terluka." Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, "Perjanjian 1 tahun kami akan tiba setelah 1 hingga 2 bulan. Tangan Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Xian diam. Wajah cantiknya, yang menunjukkan tanda-tanda kelembutan sebelumnya, perlahan berubah sedingin es. Mata yang dipenuhi pesona menyihir melirik Xiao Yan. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Apakah kamu tidak tahu kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku begitu aku mengkonsumsi Soul Recovery Pill? Atau apakah Anda berpikir bahwa saat ini Anda dapat bersaing dengan saya?" Xiao Yan tertawa pahit dan berkata, "Saya secara alami menyadari hal ini. Namun, ada kesepakatan dan saya tentu saja tidak akan melanggar perjanjian. Selain itu, dari cara Anda mengumpulkan bahan obat dari semua tempat, tampaknya Anda juga sangat menantikannya. Jangan bilang aku benar-benar bisa mengabaikannya." Mata Medusa sedingin es saat dia melirik Xiao Yan. Dia segera menarik tangan kecil Xian, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari aula. Hanya ketika dia mencapai ambang pintu, dia menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara samar, "Semua ramuan obat itu telah dimakan oleh Xian. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki bahan obat, tidak perlu repot. Anda bisa memberitahu saya dan saya akan menyerang Anda. Tentu saja, jangan berpikir bahwa ratu ini memiliki perubahan hati. Hanya saja saya ingin membiarkan Anda hidup sedikit lebih lama." Tatapan tertegun muncul di mata Xiao Yan setelah dia mendengar Ratu Medusa membuang kata-kata ini sebelum meninggalkan aula. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Wanita ini